Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi tentang supervisi pembelajaran. Dalam supervisi pembelajaran ini nanti akan dipaparkan apa sih supervisi pembelajaran itu dan berbagai macam hal lainnya. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Baiklah, yang pertama adalah pengertian supervisi. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Supervisi ini berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode pengajar yang lebih baik, cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses penalaran, dan sebagainya. Pengertian supervisi pembelajaran. Secara etimologi, supervisi pembelajaran sering diartikan sebagai serangkaian bantuan usaha dari guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawasan serta supervisor lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Selanjutnya, tipe supervisi pembelajaran. Yang pertama, supervisi sebagai inspeksi. Tipe supervisi pembelajaran seperti ini hanya ingin mencari kesalahan gurunya, tanpa dimaksudkan untuk melakukan pembinaan. Bahkan ia bukan membina, malah membinasakan. Tipe supervisi pembelajaran seperti ini biasanya dilakukan oleh pengawas atau administrator sekolah yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi guru. Yang kedua, supervisi yang laissez-faire. Tipe supervisi pembelajaran seperti ini dijalankan oleh pengawas atau supervisor secara tanpa pendirian alias sebab boleh. Dengan tipe supervisi ini, guru-guru boleh mengajar tanpa diberi petunjuk yang benar. Yang ketiga, supervisi yang koersif. Tipe supervisi seperti ini sifatnya memaksa kehendaknya, apa yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi ataupun kemampuan pihak yang disupervisi tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Yang keempat, supervisi yang bertipe training dan guidance. Tipe supervisi pembelajaran seperti ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan kepada guru dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya. Hal yang positif dari supervisi pembelajaran ini adalah guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari administrator sekolah atau pengawas. Yang kelima, supervisi demokratis. Tipe supervisi yang demokratis memerlukan kondisi dan situasi yang khusus untuk menjalankan tugasnya. Penampilan berbeda dengan beberapa tipe yang dikemukakan sebelumnya. Bagi supervisor pembelajaran yang demokratis, dialog, diskusi, kesepakatan bersama menjadi sangat penting. Tanggung jawab bukan hanya seorang administrator sebagai pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan kepada guru sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Tujuan supervisi pembelajaran. Pertama, memperbaiki proses belajar mengajar. 2. Perbaikan tersebut dilaksanakan oleh supervisi. 3. Supervisi dilakukan oleh supervisor.
4. Sasaran supervisi adalah guru dan orang lain yang ada kaitannya atau dalam rangka memberikan layanan supervisi kepada guru. 5. Secara jangka panjang, maksud supervisi adalah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. 6. Memperbaiki materi dan kegiatan belajar mengajar. 7. Memperbaiki media belajar mengajar. 8. Memperbaiki sikap guru atas tugasnya. 9. Memperbaiki metode belajar mengajar. Prinsip supervisi pembelajaran. Pertama, supervisi merupakan bagian yang integral dalam program pendidikan. 2. Semua guru berhak memerlukan bantuan dari supervis. Supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah. 4. Supervisi hendaknya mampu menjelaskan tujuan dan sasaran sekolah. 5. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah. 6. Tanggung jawab program supervisi berada dalam kepala sekolah dan pemilik bagi sekolah yang ada di wilayahnya. 7. Harus ada yang membiayai program kegiatan supervisi dalam anggaran tahunan. 8. Efektivitas supervisi hendaknya dinilai secara periodik oleh para peserta. 9. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan dan menerapkan dalam praktek penemuan penelitian pendidikan yang mutakhir. Fungsi supervisi pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi utama. Fungsi utama supervisi pembelajaran yakni adalah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah fungsi tambahan. Fungsi tambahan supervisi pembelajaran dalam hal ini adalah membantu sekolah dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta sekaligus mempelopori kemajuan masyarakat. Perangkat supervisi pembelajaran. 1. Program supervisi dilaksanakan menurut kalender tertentu dan jenis kegiatannya, baik dalam rangka supervisi akademik maupun supervisi manajemen. 2. Format atau instrumen supervisi, baik tes maupun non-tes. 3. Materi pembinaan atau supervisi berupa substansi dan panduannya. 4. Buku catatan yang membuat hal-hal yang unik selama pelaksanaan supervisi. 5. Tata guna instrumen yang tersedia pada saat pelaksanaan, apakah akan digunakan oleh observasi, wawancara, atau mungkin tes. 6. Dokumen atau naskah tertulis tindak lanjut berupa skema program tindak lanjut yang dituangkan secara tertulis. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.